Perkenalkan, kami dari kelompok Mounmed. Ada saya Niklas Evan Azuardi, lalu ada Fran Migo, ada Benedict Hugo Christopher, dan ada Jefferson Zionanto. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang ide bisnis prototipe kami, yaitu aplikasi yang membantu pendakian gunung. Ya, pertama-tama di sini kami akan menjelaskan problem atau masalah yang sekiranya akan kami selesaikan melalui pembuatan rancangan aplikasi kami ini. Dari yang bisa kita lihat di slideshow ini, eh, ada sebuah berita di mana berjudul Kecelakaan Pendakian Gunung di Indonesia Meningkat 4 tahun terakhir. Jadi kecelakaan dalam pendakian kerap terjadi di Indonesia ini. Kecelakaan terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kurangnya persiapan hingga kondisi alam yang tak bersahabat. Menurut data yang dihimpun dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang kita kenal sebagai Basarnas, kecelakaan pendakian mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2015, tercatat 12 kecelakaan pendakian terjadi yang menyebabkan dua pendaki meninggal dunia, empat pendaki ditemukan sakit, dan enam pendaki lainnya ditemukan dalam keadaan selamat. Jenis kecelakaan pendakian selama tahun 2015 ada antara lain 8 kejadian pendaki mengalami kelemahan fisik saat mendaki. Lalu dua kejadian pendaki tertimpa batu dan satu kejadian pendaki terperosok ke dalam jurang. Dan satu lagi pendaki tersambar petir. Pada tahun 2016, jumlah kecelakaan pendakian meningkat menjadi 15 kasus yang menyebabkan 7 pendaki meninggal dunia. 7 pendaki ditemukan terluka dan seorang pendaki ditemukan dalam kondisi sehat. Tak jauh berbeda dari tahun 2015 yang saya sebutkan sebelumnya, kecelakaan pendakian masih seputar kelemahan fisik pendaki, terus pendaki tertimpa batu, terus terperosok ke jurang, hingga tersambar petir. Lalu, pada tahun 2017, jumlah kecelakaan pendakian sama seperti tahun 2016, yaitu 15 kejadian. Pada tahun tersebut, sebanyak 7 pendaki meninggal dunia, 5 pendaki ditemukan sakit, dan 3 pendaki ditemukan sehat. Pada tahun ini, kecelakaan pendakian yang paling sering terjadi adalah pendaki terjatuh hingga terperosok ke dalam jurang. Angka ini meningkat cukup signifikan pada tahun 2018. Sebanyak 23 kejadian terjadi yang menyebabkan 6 pendaki meninggal dunia, 4 pendaki dinyatakan hilang, 7 pendaki ditemukan sakit, dan 592 pendaki ditemukan selamat. Next, berita kedua. Berjudul, minat pendakian gunung naik tiap tahun, rata-ratanya anak muda. Di Ketua Umum Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI), Rahman Muklis menyebutkan bahwa minat wisata naik gunung di Indonesia akan meningkat 3 kali lipat pada 2024 ini. Tahun depan diperkirakan totalnya yaitu peminat naik gunung bisa meningkat 3 kali lipat, kata Rahman dalam program The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sabta Pesona hari Senin tanggal 18 bulan September 2023. Minat wisata naik gunung di Indonesia sebelum pandemi terpantau meningkat. Menambahkan dari laman kompas.com pada tanggal 20 Januari 2021, jumlah wisatawan Nusantara atau yang kita sebut dengan Wisnus yang melakukan pendakian pada 2018 yakni lebih dari 1.400 pendaki dan pada 2019 lebih dari 1.200 pendaki. Pak Rahman menyampaikan, pada 2022 minat wisata naik gunung di Indonesia terpantau mulai stabil. Sementara pada 2023 minat wisata naik gunung sudah mendekati normal seperti sebelum pandemi. Jadi menurut kami problem yang dapat kami simpulkan dan sekiranya akan kami selesaikan menggunakan rancangan aplikasi kami ya ialah pertama, kurangnya kesadaran dan persiapan mendaki. Jadi banyak sekali ya kecelakaan terjadi karena kurangnya pemahaman tentang kondisi jalur, terus cuaca, terus juga tantangan alam, terus pendaki juga sering kali nih tidak memiliki informasi yang cukup mengenai tingkat kesulitan, medan medan pendakiannya dan potensi resiko sehingga resiko mengalami kecelakaan. Lalu next ada kesalahan navigasi ini. Banyak kecelakaan juga terjadi akibat pendaki ini tersesat atau kehilangan jalur. Terus ketiadaan panduan navigasi digital yang mudah diakses oleh pendaki. Nah, itu semua itu memperburuk nih situasi ini. Di beberapa gunung penandaan jalur mungkin tidak memadai.
atau pendakian kesulitan dalam membaca peta tradisional. Lalu, em, nextnya lonjakan jumlah pendaki nih. Lonjakan jumlah pendaki. Peningkatan minat ini berpotensi menyebabkan lonjakan jumlah pendaki yang signifikan. Hal ini bisa memicu masalah seperti overbooking kuota pendakian, terus peningkatan resiko kecelakaan karena kepadatan, dan kerusakan lingkungan karena tidak terkendalinya jumlah pengunjung. Yang terakhir adalah fasilitas dan infrastruktur tidak memadai. Sebagian besar gunung yang kita tahu mungkin tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk menangani peningkatan jumlah pendaki, seperti tempat peristirahatan, penunjuk arah, atau sistem pembuangan sampah atau sampah yang efektif. Hal ini bisa menambah tantangan bagi pendaki serta berpotensi menurunkan kualitas pengalaman mendaki. Oke, jadi selanjutnya MountMap. Nih, what is a MountMap? Jadi MountMap sendiri adalah aplikasi yang membantu pendaki dalam menghadapi kesulitan yang ada selama pendakian. MountMap sendiri diciptakan untuk bertujuan membantu pendaki dalam mendaftarkan diri saat pendakian dan memberikan informasi sedetail seputar pendakian dan gunung. Lalu next kita ada kayak inovasinya atau apa sih sebenarnya fitur-fitur Monument yang beda dari aplikasi lain. Jadi yang pertama seperti yang dijelaskan tadi problemnya kan kita ada kayak biar lebih mudah untuk mengatur jumlah pendaki yang masuk jadi bisa diatur, makanya kita ada juga membantu mereka dengan membayaran tiket, jasa tour guide dan penyewaan peralatan secara online. Lalu untuk meminimalisir kesalahan rute tersesat, jadi kita juga di aplikasi tersebut kita bisa pengguna tuh dapat mencari dan memilih rute gunung yang dapat didaki dengan baik. Jadi kayak bakal dikasih list beberapa rute yang memungkinkan atau emang yang sudah sesuai dengan jalur-jalur resmi. Jadi pengguna itu tinggal memilih rute apa yang ingin mereka naiki. Kemudian pengguna juga bisa dapat bertukar informasi dengan pengguna lainnya melalui forum discussion. Jadi sekiranya pengguna-pengguna yang masih pemula, pendaki-pendaki yang masih pemula itu mereka bisa berdiskusi dengan pendaki-pendaki yang sudah ahli gimana sih cara naik gunung yang baik dan benar, apa saja yang harus dibawa peralatan dan segala macam. Jadi ini juga fitur diskusi ini juga bisa membantu untuk pendaki-pendaki yang sepertinya kurang orang, mereka bisa mencari satu orang atau dua orang lainnya di fitur diskusi ini. Kemudian kita juga ada fitur pertolongan misterius, itu sebagai fitur pendukung, sebagai fitur hadiah. Jadi ketika pengguna berhasil menyelesaikan beberapa tantangan tertentu yang tentu saja terkait dengan pendakian gunung, maka pengguna akan mendapatkan poin yang dapat ditukar menjadi hadiah yang berupa peralatan-peralatan pendakian gunung. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana kita mendapatkan keuntungan di aplikasi ini. Pertama itu dari pajak pembayaran. Nah, dari pajak pembayaran ini kita ambil dari setiap pengguna yang daftar pada setiap pendakian. Dan kita mengambil pajaknya dari yang kedua itu ada sponsor dari official store para pendakian. Di aplikasi kami menjual peralatan pendakian dari official store dan kita dapat mengambil komisi dari penjualan peralatan tersebut ataupun mendapatkan sponsor dari official store tersebut. Dan SDG yang kami pilih itu yang ketiga, Good WFM Wellbeing. Alasan kami pilih SDG ini karena pendakian merupakan aktivitas fisik yang berhubungan dengan aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh dan mental. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.